Gus Mi adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang sangat masyhur di tanah Jawa, khususnya di Jawa Timur. Beliau memiliki ikatan darah yang kuat dengan berbagai tokoh Islam Nusantara dan merupakan seorang waliullah dengan dialektika kultur pesantren tradisional yang cukup nyentrik karena kegemarannya dakwah di tempat-tempat yang tidak pada biasanya, yaitu di kafe-kafe karaoke malam, gang-gang pelacuran, dan warung-warung tempat manusia kurang beruntung, serta kebiasaan-kebiasaan beliau yang nyeleneh dan unik. Gus Mi memiliki abstraksi kultural tersendiri dalam memanjakan pengikutnya. Selain memiliki kelebihan dari manusia pada umumnya dan terkadang berperilaku layaknya orang gila, yaitu tergila-gila kepada Allah. Kecakapan spiritualnya telah membawa dan membimbingnya mengerti hierarki abstrak yang tersembunyi dalam hidup dengan merasakan problematika masyarakat di masanya. Gus Mi memiliki nama asli Hamim Thohari Jazuli yang lahir di Kediri sekitar tahun 1940 Masehi. Gus Mi lahir dan besar di lingkungan pondok pesantren dari pasangan Kiai Haji Jazuli Usman dengan Nyai Rodiah yang merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, adalah tokoh intelektual pesantren kontemporer dan sesepuh Nahdlatul Ulama, khususnya regional Kediri, sekaligus merupakan pendiri pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri yang termasyhur sebagai pesantren besar berpengaruh dan berkontribusi besar dalam mencetak kader-kader Islam di Nusantara. Sejak masa anak-anak, Gus Mi telah memiliki ikatan spiritual dengan wali-wali besar tanah Jawa. Di antaranya adalah Kyai Romli, seorang musyrik thariqah sekaligus pendiri pesantren Darul Ulum Jombang, dan Kyai Hamid Pasuruan. Sedangkan untuk lokal Kediri, ikatan spiritualnya berhubungan dengan Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf, pendiri Jamaah Sholawat Wahidiyah, dan Kyai Haji Mubashir Mundir, pendiri pondok pesantren Tahfidzul Quran Ma'unasari, Kelurahan Bandar Kidul Kediri. Ketika berumur 7 tahun, Gus Mi telah membangun hubungan spiritual dengan Kyai Romli Jombang. Beliau sering pulang pergi ke Kediri dan Jombang tanpa kawan. Kemudian ketika umur 9 tahun, Gus Mi menjalin kedekatan spiritual dengan Kyai Haji Hamid Pasuruan dan juga sering bersilaturahmi dari Kediri ke Pasuruan tanpa teman. Perhitungan secara matematis antara Kediri dan Pasuruan sekitar 100 km jarak tempuh. Sedangkan dilihat secara sosial, jika Gus Mi umur 9 tahun dan lahir pada tahun 1940, maka saat itu gejolak sosial kemasyarakatan negara Indonesia pada tahun 1949, di mana keamanan dan kestabilan politik di Indonesia belum sepenuhnya final pasca kemerdekaan. Di masa itu pula, kendaraan belum seramai saat ini. Indikasinya, betapa perjuangan Gus Mi untuk menemui waliullah Kyai Haji Hamid Pasuruan sangatlah tinggi. Terbukti dengan semboyan di kalangan santri Gus Mi, di mana ada Gus Mi, pasti di situ ada waliullah, baik wali Allah yang masih hidup ataupun petilasan waliullah. Gus Mi pada pendidikan formal tidak begitu apresiatif. Ketika masih kanak-kanak, beliau pernah sekolah di sekolah rakyat atau setingkat SD. Tetapi hanya sampai kelas 3, beliau keluar dan melanjutkan hobinya mengembara dan sowan kepada waliullah. Sifat mengembara menjadikan Gus Mi seperti putra yang hilang. Kyai Jazuli sebagai seorang ulama yang didengar fatwanya dan sebagai respon sifat manusiawi merasa gelisah jika melihat kepribadian anak yang tidak sesuai dengan harapannya. Kyai Jazuli sempat khawatir dan berharap sikap penyelesaian Gus Mi berhenti. Oleh karenanya, setiap sowan ataupun silaturahim kepada kiai manapun, Kyai Jazuli selalu meminta doa untuk kesembuhan penyelesaian Gus Mi. Pada saat Kyai Haji Makhrus Ali dari Pondok Pesantren Lirboyo bersilaturahmi ke pelosok dan mendengar keluhan dari Kyai Jazuli, maka Kyai Haji Makhrus Ali berinisiatif mengajak Gus Mi kecil dengan usia 13 tahun untuk ikut pulang ke Lirboyo sekaligus mondok.
Mendengar hal itu, Kusmi kecil tanpa berkemas dan berpikir panjang ikut ke Lirboyo. Sedikit terobati rasa gelisah Kiai Jazuli dan ibunda Kusmi, Hajah Rodiah, dari etikat baik Kusmi. Namun, baru 2 minggu di Lirboyo, Kusmi sudah boyong pulang ke Ploso. Seakan dibuat kaget melihat Kusmi sudah pulang dari Lirboyo. Di malam hari, Kiai Jazuli diskusi ringan sambil menyinggung sikap dari Kusmi. Saat itu, Kiai Jazuli berkata, "Ki amik kuwi besok dadi opo? Di pondokne 13 dina wis mulih." Kusmi di ruangan sebelah mendengar dan merespon percakapan orang tuanya. Kemudian beliau berkata kepada bapaknya, "Bapak, benjing sedinten panjenengan istirahat mawon. Kersane kula benjing sedinten ingkang madosi ngaji." Keesokan harinya, Kusmi mampu menunjukkan bahwa ketika selama beliau belajar di pondok pesantren Lirboyo, beliau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kusmi membuktikan bahwa beliau mampu menggantikan ayahnya mengajarkan berbagai macam kitab kepada para santri yang biasa diampu oleh ayahnya di pondok pesantren Ploso. Di antaranya adalah kitab tahrir, kitab fikih tingkat dasar, Fathul Mu'in, kitab fikih tingkat menengah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Jalalain, Iqna atau kitab penjabaran dari kitab Fathul Qarib, kitab Saban atau kitab tata bahasa Arab, dan Ihya Ulumuddin, salah satu kitab tasawuf karya Imam Al-Ghazali. Kemahiran Kusmi memahami kitab kuning juga terjadi saat kakaknya, Kiai Haji Nurul Huda, mendapatkan istri dari kota Malang. Kusmi secara spontan memberikan rujukan dalil kepada Kiai Jazuli menyangkut obrolan ringan tentang prosesi nikah ditinjau dari segi fikih. Pada saat itu, Kiai Jazuli hanya berkata, "Gek kowe kuwi leh mau ngaji kapan? Kok wis pinter dalili aku?" Semenjak kejadian-kejadian semacam itu membuat Kiai Jazuli paham jika nyelenahnya Kusmi bukan karena nakal, melainkan karena beliau memiliki karomah serta tugas berat untuk dakwah yang merupakan pertanda akan kewalian Kusmi, sehingga apapun cara untuk mengevaluasinya hanya kesia-siaan belaka. Setelah boyong dari pondok Lirboyo, Kusmi kemudian nyantri kepada Kiai Dalhar Watu Congol, pengasuh pondok pesantren Darussalam Magelang. Waktu mondok di Watu Congol, ngajinya Kusmi hanya sebatas ngobrol dengan santri lain tanpa ikut pengajian secara formal, tetapi lebih pada bentuk pengabdian kepada Kiai Dalhar. Layaknya adab seorang santri kepada Kiai, jika Kiai Dalhar pergi ke masjid, seketika itu Kusmi membalikkan dan menyiapkan sandal beliau. Jika Kiai Dalhar berangkat mengaji, Kusmi setia membawa kitab Kiai Dalhar. Begitu seterusnya hingga kurang lebih selama 3 bulan. Proses dialektika Kusmi secara individu kepada ulama telah membentuk karakter spiritual Kusmi. Karena spiritual Kusmi direkonstruksi tidak secara signifikan dari nyantri di pesantren, melainkan karena intens bersilaturahmi dengan ulama seperti Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Kedonglo, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Mubasir Mundir Kediri, dan Kiai Haji Hamid Kejuran Magelang. Mu'asyarah atau sistem bergaul dibangun oleh Kusmi sebagai instrumen mengasah spiritual. Dari obrolan ringan dikemas dengan sedikit dalil-dalil agama mensinergikan pergaulan-pergaulan mulia. Kiai Haji Hamid Kejuran Magelang, seorang waliullah 20 tahun lebih tua dari Kusmi, dikisahkan jauh-jauh dari Magelang datang ke pelosok Kediri untuk bersilaturahmi dengan Kusmi. Ketika tiba di pelosok yang waktu itu disambut oleh Kiai Jazuli, Kiai Hamid bertanya, "Kusmi di mana?" Dijawab oleh Kiai Jazuli, "Loh, kenapa bukan Amik saja yang disuruh ke sana?" Kemudian Kiai Hamid Kejuran menjawab, "Tidak, yang pantas itu saya datang ke pelosok, bukan Kusmi yang saya suruh ke Magelang." Perkataan Kiai Hamid Kejuran Magelang tersebut membuktikan bahwa derajat Kusmi lebih tinggi daripada Kiai Hamid Kejuran. Dalam keadaan mabuk mistis, Kusmi pernah memperlihatkan karomahnya kepada Kiai Hamid Kejuran. Saat Kiai Hamid Kejuran menjadi imam sholat, di tengah-tengah sholat, Kusmi keluar dan berteriak-teriak memanggil tukang bakso. Isyarat ini tidak lain adalah sindiran kepada imam. Ketika itu, Kiai Hamid Kejuran Magelang mengimami sholat dalam keadaan lapar, berimajinasi pada makanan.
Penjelasan-penjelasan spiritual Kusmi dalam keadaan mabuk mistis banyak diterjemahkan atau disampaikan kepada keluarga Ploso melalui sahabat-sahabatnya sesama waliullah. Ketika Kusmi masih usia belia dan wajib-wajibnya belajar, seringkali Kiai Jazuli dibuat pusing dengan kenyelenehan Kusmi. Orientasi irasional spiritual Kusmi saat itu mampu diredam oleh Kiai Haji Mubasir Mundir pada Kiai Jazuli. Sampun Kiai, kersane mawon, putra panjenengan setunggal niki mboten usah dipun aturi napa-napa, mboten usah didukani, pun kersane kemawon. Amargi putra panjenengan ingkang setunggal niki kang marisi karomahipun Syekh Abdul Qadir Al Jailani.